Ya, halo pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan Tugu Masjid Saka Tunggal yang berada di Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Untuk selengkapnya, yuk ikuti saya ke dalam. Masjid Saka Tunggal Banyumas merupakan sebuah masjid yang berada di Desa Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, atau sekitar 30 km arah barat daya Purwokerto, dan dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 1 jam. Hingga saat ini, Masjid Saka Tunggal masih digunakan sebagai sarana ibadah dan tradisi Islam oleh warga sekitar. Masjid yang berada di tepi hutan ini terlihat sangat sederhana dan didominasi dengan bangunan berbahan kayu dan bambu. Berdasarkan sejarah yang ada, masjid ini dibangun oleh Kiai Mustolih pada tahun 1288 Masehi atau 680 Hijriah. Yang uniknya hanya ada satu tiang penyangganya yang terletak pada bagian tengah masjid, sehingga masjid ini disebut dengan Masjid Saka Tunggal. Katanya Mbak Mustoleh yang berdirikan Masjid Saka Tunggal niku. Nah itu apa itunya, ada tahunnya 1288, apa itu berdirinya, apanya itu nggak tahu, adanya tulisan gitu. Satu katanya dulu ijuk, sesudah ijuk rusak ganti seng sudah seng tahun 77 renovasi tembok, ijuk lagi habis, saya carikan asbesnya rusak, ganti seng lagi, panjang lebar 17 utuh belum ya. Nggak boleh dari dipora itu dirubah-rubah, mau apa yang rusak, yang penting bentuknya sama, adanya gitu. Nah itu kalau bulan Mulut, ya, Mulutan di sini 1 hari. Kalau Rejab besok, itu bulan Rejab itu ganti pagar, Awi itu bulan Rejab. Tanggalnya Jawa itu 26, 27 ya, sampai itu selawat nampil lagi di ini satu malam itu bulan Rejab. Nah sebenarnya gitu. Kalau rumah dari rumah Pak Kunci bertiga itu ya zaman anak moyang cuman 3 rumah. Kalau udah punya anak berapa yang enggak kudunya nempatin di sini, udah rumah tangga tetap dibuatkan rumah keluar dari lingkungan sini, masih diuri-uri, adanya gitu. Kalau ini yang termasuk kemajuan sekarang, ini keramik lah. Pagar-pagar rujenan ini masuk tuh, renovasinya ya, rujen adanya gitu, nggak bisa panjang lebar, apa adanya ya. Nah, yang asli itu Saka Guru, bentuk-bentuk mimbar, kaca depan pengimaman, itu peninggalan masih utuh. Lampu lentera itu yang pakai kerakan. Ini kastrol ya udah kesini lah. Saya bisanya yang tepat sasaran. Selain terkenal dengan sejarah dan tradisinya, masjid ini juga dikenal dengan keunikannya, yang mana banyak hewan monyet yang berada di pelataran masjid.
Monyet yang berkeliaran di sekitaran masjid dan pemukiman warga ini sifatnya jinak, sehingga warga sekitar seakan-akan hidup berdampingan dengan mereka. Selain itu, warga di sini juga menyediakan pakan monyet yang berupa kacang-kacangan yang dijual kepada pengunjung agar bisa berinteraksi langsung dengan para monyet saat mereka memberikan makan. Sebagai salah satu keunikan dari Masjid Saka Tunggal, monyet di sini juga menjadi salah satu cagar alam yang sudah seharusnya tetap dijaga kelestariannya. Nah, pemirsa, selain dengan tradisi dan sejarahnya yang terkenal di sini juga terdapat satu keunikan, yaitu berbagai kera yang berkeliaran di sekitaran masjid dan di sekitaran rumah-rumah warga. Bisa dilihat di belakang saya sekarang ini sangat banyak monyet dan anak-anak monyet yang berkeliaran di sekitaran pelataran Masjid Saka Tunggal. Masjid Saka Tunggal ini memberikan pengaruh apa sih Bu untuk warga sekitar gitu Bu? Ya, dengan adanya Masjid Saka Tunggal ini bisa memberikan penambahan ekonomi bagi warga masyarakat, terutama yang dekat dengan Masjid Saka Tunggal. Berarti meningkatkan ekonomi besar adanya Masjid Saka Tunggal ini untuk nilai agama di desa ini gimana Ibu? Mungkin dengan adanya masjid tuh bisa menambah rajin ibadah atau gimana gitu Bu? Ya, kalau untuk warga sini kan emang jadi masjidnya masjid utama di sini kan. Ya, Satu-satunya masjid gitu. kalau untuk Cikakak sih ada beberapa, ada 3, mungkin malah 4. Tapi kalau yang di sini tuh karena udah terkenal masjid tertua atau kayak gimana, jadi lebih banyak yang mengenal aja. Kesan jenengan setelah sholat maghrib ini tuh pripun? Jemputan pripun biasa. Kenapa? Kenapa itu beda? Jemputan pripun. Kul sarana kewahyonan ngriki kayak gitu. Sekarang kita ngerti lah. Bedanya masjid lain kali masjid ini menapa Pak? Ini mboten sami masjid, mboten benten. Kita mesti ngriki masjid. Tapi kula pun durung ngriki kados niku. Nggih. Pendapat saya pribadi sebagai warga Banyumas, walaupun saya bukan penduduk asli, tapi saya pernah mengunjungi ke sana dalam rangka numpang sholat, ya murni numpang sholat. Kemudian saya juga pernah membimbing skripsi mahasiswa fakultas dakwah yang berkaitan dengan ritual yang diadakan oleh Masjid Saka Tunggal pada tiap bulan apa saja. Saya menyimpulkan bahwa masjid itu menurut saya pribadi lebih cenderung dianggap sebagai warga itu sebagai masjid yang mempunyai nilai mistik ya. Jadi masjid yang mana lebih dianggap sebagai tempat rekreasi wisata religi tadi, karena orang yang datang ke sana itu kebanyakan selain dia percaya kepada hal-hal yang sifatnya mempunyai kekuatan gaib, sejarah berdirinya masjid itu juga di sekelilingnya ada makam dan sebagainya, ada monyet-monyet yang semuanya itu mempunyai sebuah cerita ya, yang diyakini oleh masyarakat di situ, ada kebesaran tokoh yang ada di situ. Cuma saya pribadi ya kurang bisa merasakan ya apa manfaat secara religi selain itu tempat untuk wisata tadi, wisata. Dan karena kita begini Mas, kan masyarakat kita itu kan Islam itu kan bisa terbagi, ada yang maksudnya ada yang masih percaya akan suatu kejawen gitu ya, ada yang Islamnya itu masih mempercayai kekuatan lain selain Allah, tapi ada yang takut hati-hati ya, yang di dunia itu hanya Allah. Jadi entah itu masjidnya kayak apa, ada apa tuh, mereka tidak menganggap bahwa itu sebagai hal yang harus diyakini gitu ya, disembah di selain Allah. Jadi penyebaran Islamnya saya kira yang saya lihat ya, saya pribadi ya, kalau saya tidak tahu untuk masyarakat karena saya pendatang, belum lama tinggal di Banyumas. Saya pribadi ke sana tuh niatnya sholat. Saya tidak tahu kalau bahwa masjid itu mempunyai sejarah unik, sejarah khusus kaitannya dengan tokohnya yang satu itu. Ya ada tokoh yang di situ dituakan, dianggap mempunyai apa namanya ya Mas ya, namanya apa? Ya mempunyai sebuah kekuatan apa sih namanya ya, jadi sebuah
masjid, tetapi dia punya nilai sejarah khususnya bagi mereka yang percaya kepada kejawen ya, kejawen. Jadi ada tokoh yang dianggap keramat, mempunyai kekuatan mistik kayak gitu ya. Nah, ini yang bagi saya kalau dakwah harus hati-hati di sana ya, karena itu keyakinan lokal, itu kearifan lokal itu jangan sampai tersinggung. Jadi kita ya sudah, bagaimana lagi mereka itu meyakini sih ya, tapi kalau dampak kepada Islam secara keseluruhan ya saya kira belum terasa ya kehadiran masjid itu. Masjid Saka Tunggal Wangon bukan hanya sekedar tempat ibadah, tetapi juga menjadi saksi bisu perjalanan sejarah dan budaya yang panjang di Banyumas. Terkenal dengan arsitektur yang unik dan tiang utama yang kokoh sebagai simbol keteguhan iman, masjid ini memiliki makna mendalam bagi masyarakat sekitar dan pengunjung dari berbagai daerah. Semoga dengan terus dilestarikannya Masjid Saka Tunggal, generasi mendatang tetap dapat merasakan keagungan sejarah dan kedamaian yang dimiliki oleh tempat ini.